Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfan Hakim. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai eh, audit sistem informasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu audit sistem informasi, kemudian juga langkah-langkah apa saja dalam kita melakukan sebuah audit sistem informasi, kemudian juga eh, apa saja yang harus disiapkan di dalam melakukan proses audit sistem informasi. Kemudian yang terakhir adalah output atau laporan apa yang dihasilkan dari audit sistem informasi itu sendiri. Nah, kita mulai dari apa itu pengertian audit sistem informasi. Jadi saat ini audit informasi itu bisa dikatakan itu merupakan suatu keharusan ya. Jadi kita mengharapkan bahwa sistem yang kita bangun itu sudah memenuhi syarat daripada IT governance atau tata kelola IT-nya. Nah, jadi audit sistem informasi itu bisa dikatakan ini merupakan suatu cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi. Dimaksudkan ini untuk mengetahui apakah sistem informasi itu sudah sesuai dengan tujuan, dengan visi misi daripada organisasi itu sendiri. Nah, terkait dengan IT-nya atau Information Technology Audit, eh, itu juga merupakan eh, bisa dikatakan definisi lainnya adalah merupakan aktivitas pengujian terhadap pengendalian dari sebuah sistem informasi itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi eh, pada intinya bahwa audit sistem informasi adalah pengujian ya, pengujian terhadap sistem informasi yang ada yang sudah kita bangun, yang sudah kita kembangkan, gitu ya. Apakah sesuai dengan aturan yang ada, gitu ya? Apakah sesuai dengan tujuan awal yang telah kita tetapkan, ya, eh, dari rencananya, gitu ya, dari perencanaannya sesuai atau belum, gitu. Nah, kemudian eh, di dalam sebuah audit sistem informasi juga ada beberapa standar atau aturan yang biasa dipakai, gitu ya. Jadi ada ISO, eh, kemudian juga ada COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Nah, COBIT ini adalah merupakan salah satu materi juga di dalam mata kuliah pengendalian audit dan sistem informasi yang eh, apa yang sedang kita jalani saat ini. Nah, kemudian di dalam audit sistem informasi ada beberapa jenis. Yang pertama ada sistem audit, kemudian ada yang kedua compliance audit, lalu juga ada produk atau service audit. Nah, di dalam sistem audit ini itu merupakan suatu proses sistem terdokumentasi untuk memastikan bahwa audit ini telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk compliance audit ini untuk menguji efektivitas implementasi dari kebijakan, prosedur, kontrol, dan hukum yang berlaku. Kemudian di dalam produk atau servisnya itu juga diatur apakah layanan ini telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Nah, lalu kenapa kita harus melakukan suatu audit sistem informasi? Tentunya ada beberapa tujuan yang ingin kita capai, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita ingin menjaga aset informasi. Jadi informasi ini merupakan suatu aset. Jadi Presiden Joko Widodo pada sebuah kesempatan pernah mengatakan bahwa informasi ini sangat penting. Jadi suatu aset yang harus dijaga, gitu ya. Karena mungkin kita mengetahui akhir-akhir ini sering terjadi kebocoran data, gitu ya. Misalkan terkait dengan data-data pasien COVID, gitu, yang informasinya itu menyebar, gitu, tanpa eh, tidak ada proteksi terhadap data-data atau informasi itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memelihara integritas data. Jadi kita ingin memastikan bahwa eh, data ini pada akhirnya nanti akan memberikan informasi yang sesuai ya dengan apa yang kita input, gitu ya. Jadi tentunya nanti datanya itu harus inline antara input dengan
outputnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah itu kita ingin memastikan bahwa data ini kerahasiaan data itu selalu terjaga gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab itu melakukan akses terhadap sistem informasi. Tentunya itu merupakan suatu fraud atau tindakan yang tidak benar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya audit sistem informasi ini ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada, misalkan untuk pengguna sistem informasi itu telah efektif atau efisien atau sesuai gitu. Jadi misalkan untuk pengguna dia sebagai apa, pengguna A sebagai apa, pengguna B sebagai apa, pengguna C sebagai apa. Jadi role-nya itu sudah sesuai dengan kewenangannya gitu. Jadi eh, tidak ada suatu apa namanya role pengguna ini yang itu tidak sesuai dengan kewenangan atau seharusnya dia keharusan di dalam mengakses aplikasinya. Nah, lalu apa sih manfaat yang ingin dicapai gitu ya dari audit sistem informasi? Yang pertama tentunya adalah kita ingin memastikan bahwa informasi yang dikembangkan itu telah sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur atau SOP-nya dengan undang-undang yang berlaku gitu. Kemudian yang berikutnya kita ingin memastikan bahwa efektivitas dari sistem yang dikembangkan itu eh, benar-benar bisa terukur gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita ingin mengidentifikasi kelemahan-kelemahan apa saja yang ada di dalam sistem informasi yang dikembangkan gitu ya. Nah, lalu eh, bagaimana metode di dalam pelaksanaan audit sistem informasi gitu ya. Nah, biasanya di dalam audit sistem informasi itu pertama adalah kita mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik atau cara gitu ya. Seperti misalkan kita melakukan survei, wawancara, observasi, kemudian review dokumentasi-dokumentasi yang sesuai dengan sistem informasinya ataupun juga dokumentasi yang dihasilkan dari sistem informasi itu sendiri. Eh, Lalu eh, kita juga ingin memastikan, lalu juga metode yang biasanya digunakan adalah eh, itu teknik audit berbantuan komputer gitu. Misalkan itu bisa dilakukan dengan menggunakan software. Jadi software di dalam software gitu. Jadi misalkan kita ingin melakukan penetration test gitu. Biasanya kita menggunakan software untuk memastikan bahwa sistem informasi ini sudah sesuai atau sudah handal gitu terhadap kerentanan-kerentanan atau serangan-serangan dari luar misalkan seperti itu. Kemudian apa sih proses-proses kita di dalam melakukan audit sistem informasi? Jadi pertama adalah kita harus mengimplementasikan atau kita menentukan strategi auditnya itu sendiri gitu ya. Yang tentunya eh, itu sudah disepakati dengan semua pihak, misalkan dengan pihak kita sebagai auditor, kemudian juga dengan pihak yang memiliki sistem informasi itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan langkah-langkah apa saja gitu. Jadi kita membuat semacam perencanaan kerja atau rencana kerja untuk audit-audit yang apa namanya langkah-langkah audit yang akan kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah kita mengumpulkan bukti atau alat-alat bukti yang relevan dengan eh, pelaksanaan audit sistem informasi itu sendiri. Kemudian juga yang terakhir tentunya kita membuat laporan beserta kesimpulan daripada eh, audit sistem informasi yang kita lakukan. Nah, secara umum ada beberapa tahapan terkait dengan audit sistem informasi. Yang pertama adalah tahap pemeriksaan, misalkan ya, pendahuluan gitu ya. Jadi auditor itu harus tentunya memahami bisnis audit ya, misalkan terkait dengan kebijakannya, struktur organisasinya di dalam sistem informasi yang kita audit, kemudian praktek yang dilakukan sehingga itu dapat menentukan sifat dan luas pengujian yang akan kita lakukan. Nah, lalu berikutnya adalah kalau tadi
di awal tahap pendahuluan, yang berikutnya tentu tahap pemeriksaan secara rincinya gitu ya. Jadi di sini kita sebagai auditor harus berupaya mendapatkan informasi yang detail, yang mendalam untuk memahami eh, aturan-aturan yang ditetapkan di dalam sistem informasi yang akan kita audit gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita harus memastikan pengujian kesesuaian. Jadi informasi yang digunakan eh, ataupun juga informasi yang dihasilkan dari si sistem informasi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian juga harus sesuai dengan eh, SOP yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan gitu ya. Eh, Kemudian juga di dalam audit kita harus eh, menelaah gitu ya. Kita menentukan ini siapa-siapa saja yang eh, akan kita audit gitu ya. Ataupun juga bagian-bagian mana gitu ya. Role mana yang akan kita audit. Misalkan di situ yang akan kita audit adalah dari sisi manajemennya, IT manager, IT spesialis, ataupun juga staff atau pengguna biasa gitu ya dari sistem informasinya. Lalu siapa sih yang melakukan audit? Nah, ini biasanya yang melakukan audit ini bisa dari internal gitu ya, ataupun juga dari lembaga independen di luar perusahaan gitu. Jadi itu bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus memastikan ya. Jadi tugas auditor itu apa saja gitu. Nah, tentu sebagai auditor kita dari sisi penerapan TI-nya, dari sisi penerapan sistem informasinya gitu ya. Itu kita harus eh, melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Misalkan kita melakukan persiapan tahapan awal gitu ya, sebelum kita masuk di dalam proses auditnya. Kemudian juga kita melakukan review dokumen, dokumen yang ada gitu ya. Lalu juga kita harus membuat kesepakatan, persetujuan dengan antara pihak yang diaudit gitu ya. Nah, lalu eh, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang auditor gitu ya? Jadi seorang auditor itu harus memiliki beberapa skill. Misalkan itu harus memiliki knowledge atau pengetahuan di dalam melakukan sampling data gitu ya, komunikasi, kemudian juga melakukan teknik interview, pertanyaan, kemudian juga mendokumentasikan informasi-informasi sebelumnya gitu ya, dari pertanyaan tadi, interview itu kita dokumentasikan dengan baik atau kita catat dengan baik. Nah, lalu juga kita harus mengetahui prinsip-prinsip audit gitu ya, prosedur dan tekniknya itu bagaimana gitu ya. Nah, itu harus kita pahami sebagai auditor. Nah, kemudian juga yang harus kita pastikan bahwa eh, seorang auditor itu harus memiliki sertifikasi-sertifikasi yang eh, telah ditetapkan gitu ya. Jadi kalau kita misalkan, walaupun kita mengetahui secara keilmuan gitu ya, bagaimana proses audit itu berjalan gitu ya, bagaimana mekanisme audit itu dilakukan, tapi kalau kita tidak memiliki eh, sertifikasi atau lisensinya gitu, SIM-nya gitu, kita eh, secara ofisial kita tidak diperbolehkan. Nah, apa saja sih sertifikasi yang diharuskan di dalam kita melakukan sebuah audit sistem informasi? Yang pertama ada CISA, ya. Jadi CISA ini atau kepanjangan daripada Certified Information System Auditor. Ini adalah salah satu sertifikasi yang dikeluarkan untuk sistem auditornya gitu ya. Kemudian juga ada CIA, Certified Internal Auditor. Kemudian juga ada CISM itu untuk terkait dengan security manager gitu ya. Ataupun juga ada CISP. Jadi itu terkait dengan informasi sistem security profesionalnya. Nah, itu adalah
sertifikasi yang harus dimiliki oleh, seorang auditor, bila mana ingin melakukan proses, audit. Mungkin, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, eee, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.